Shalom, perkenalkan nama saya Anastasia Frisilia Nangkoda, kelas A1, semester 1, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Maksud dalam video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Encik Jumliati, Lambayang SPD MPD. Materi mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, dan kalimat efektif bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa Indonesia nasional melalui Sumpah Pemuda. Tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938, Kongres pertama Bahasa Indonesia di Solo. Tanggal 18 Agustus tahun 1945, Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tanggal 19 Maret tahun 1947, EYD diresmikan dan dimulai diberlakukan secara resmi mulai tanggal 31 Agustus tahun 1972. Ada 6 prasasti yang mengungkapkan asal-muasal bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Yang pertama, prasasti yang ditemukan di Kedukan Bukit Palembang yang berangkat tahun 683 M. Kedua, prasasti Talang Tuwo di Palembang 686 M. Ketiga, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat 686 M. Keempat, prasasti Karangbrahi di wilayah Jambi 688 M. Kelima, prasasti di Jawa Tengah 832 M. Keenam, prasasti Bogor 942 M. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi sejalan dengan kedudukannya, yaitu pertama, kedudukannya di atas bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari tahun 1975 menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas, alat pemersatu berbagai suku bangsa, alat perhubungan antara daerah dan antara budaya. Kedua, bahasa negara, bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 4 fungsi sebagai berikut: bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dunia pendidikan, alat penghubungan pada tingkat, alat pengembangan kebudayaan, dan iptek. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Ragam bahasa terdiri dari ragam dialog atau logat, ragam bahasa sosioleg, ragam bahasa fungsiolek, ragam bahasa lisan dan tulisan, ragam baku dan tidak baku. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara penyusunan mudah dipahami dan tersampaikan maknanya secara tepat oleh pembaca atau pendengar. Syarat kalimat efektif yaitu: pertama, kelogisan, kedua, ketegasan, ketiga, kehematan, keempat, ketepatan, kelima, kecermatan, keenam, kepaduan, ketujuh, kesejajaran, kedelapan, kesepadan. Kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah susunan kalimat yang penggunaannya terlalu berlebihan. Kalimat tidak efektif selalu berbelit-belit dalam penyampaian pesannya. Dalam susunan kalimat tidak efektif sering ditemui penggunaan ejaan dan struktur yang salah. Ciri-ciri kalimat tidak efektif yaitu: pertama, unsur kalimat tidak jelas. Kedua, tidak ada ide pokok dalam kalimat. Ketiga, boros dalam penggunaan kata. Keempat, struktur kalimat tidak satu kesatuan. Kelima, kalimat tidak sejajar. Halo teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK yang masih bingung mencari tempat kuliah di mana? Yuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa sih harus Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini merupakan akreditasi B, fakultas terjangkau, dosen yang berkualitas di Universitas Pembangunan Indonesia
Manado ini ada 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan yang terakhir Fakultas Sastra. Mari Jo bergabung bersama kami menjadi mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dan terima kasih.